Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di hari kedua pengenalan lingkungan sekolah SMA Pasundan 2 Cimahi. Semoga masih bersemangat ya. Ya, di hari kedua ini Ibu akan memberi pemaparan tentang pendidikan karakter. Tapi sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Nur Aisyah. Ibu sudah mengajar di SMA Pasundan 2 selama kurang lebih 10 tahun. Dan pelajaran yang Ibu ampu adalah bahasa Inggris. Dan kedepannya kita akan bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris baik secara online dan mudah-mudahan kedepannya bisa bertemu secara langsung tatap muka ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang sebelumnya mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Ya, betul. Pendidikan karakter adalah pendidikan moral atau moral education atau juga disebut pendidikan budi pekerti. Sudah terbayangkan apa itu pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti? Betul. Pendidikan karakter atau budi pekerti yaitu pendidikan yang dilakukan sebagai usaha untuk membangun peserta didik menjadi pribadi yang baik, bijaksana, bertanggung jawab, dan yang paling penting menghormati orang lain. Bisa dikatakan pendidikan karakter yaitu pendidikan emosi. Bagaimana pendidikan itu bisa membentuk seseorang mempunyai emosi yang baik. Bisa dibayangkan, seseorang yang mempunyai kecerdasan secara akademik, tapi dia tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau menolong orang lain, tidak mempunyai kepercayaan diri, mungkin akan berbeda dengan orang yang mempunyai kecerdasan intelektual yang bagus, tetapi dia mempunyai kecerdasan karakter atau kecerdasan emosi yang baik. Itu bisa dilihat bagaimana keberhasilannya ke depan. Kenapa pendidikan karakter ini penting? Hal ini dilatar belakangi berbagai permasalahan krisis moral yang terjadi di sekitar kita. Bisa kita lihat, terutama sekarang kita bisa akses dengan mudah di media sosial ya. Banyak sekali kesenjangan sosial yang terjadi. Bisa kita lihat krisis sosial, krisis moral yang terjadi di berita-berita. Banyaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kasus pornografi, kasus pembulian, kasus kekerasan, yang a'udzubillahi min dzalik, dan itu sedang marak terjadi di sekitar kita, dan hal ini menjadi pertimbangan kenapa pendidikan karakter itu diperlukan. Bahkan Indonesia tercatat menjadi negara terkorup, terbanyak korupsinya di Asia sebagai peringkat ke-1 loh, dan menjadi peringkat ketiga di dunia
dalam kasus korupsinya. Dan hal ini sangat memprihatinkan, kan? Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi solusi untuk membentuk pribadi generasi kedepannya agar mempunyai karakter yang baik yang akan menghasilkan atau membangun pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara emosi dan sosial. Sehingga kedepannya Indonesia tidak akan menjadi negara yang tercatat karena kasus-kasus korupsinya, tapi akan tercatat dengan prestasi-prestasinya. Amin ya. Oleh karena itu, Presiden kita dengan gerakan nasional revolusi mentalnya sudah memasukkan dan menetapkan pendidikan moral dalam sistem pendidikan agar penumbuhan karakter bangsa yang baik bisa dilakukan secara menyeluruh dan sistematis di seluruh jenjang pendidikan. Ada beberapa fungsi dari pendidikan karakter. Yang paling utama yaitu mengembangkan potensi kalian, potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang sukses, bukan hanya secara akademik tapi secara emosi, mempunyai hati yang baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, ya. Sehingga mendukung kalian untuk berhasil secara baik secara finansial, sosial, dan emosional di kehidupan kalian yang akan datang. Ada beberapa hal yang dicakup dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah olah hati atau dimensi-dimensi dari pendidikan karakter. Yang pertama adalah olah hati. Jadi untuk membangun kerohanian kalian agar menjadi orang yang taat dalam beragama dan menghargai agama lain yang berbeda. Yang kedua, olah pikir. Olah pikir berarti artinya kalian menjadi pribadi yang cerdas secara akademis. Yang ketiga, olah rasa. Itu menunjukkan kalian mempunyai ketertarikan kepada hal-hal seni dan menjadi tekun dengan olah rasa itu. Dan yang keempat yaitu olahraga, artinya kalian diharapkan dengan pendidikan karakter bisa mempunyai badan atau jasmani yang baik. Jadi hati, pikiran, perasaan, dan jasmani yang baik itu yang diharapkan dari pendidikan karakter. Jadi kedepannya diharapkan generasi muda kita bisa memiliki karakter yang religius, nasionalis, mencintai negaranya, membantu orang lain secara sosial, dan mempunyai kepercayaan diri dan mandiri dalam kehidupannya. Penanaman karakter-karakter baik itu diawali dengan pendidikan karakter dengan pertama mengetahui hal-hal yang baik atau knowing the good.
Terus dengan mengetahui hal yang baik, kedepannya kalian akan lebih merasakan menyukai atau mencintai hal-hal yang baik atau feeling, loving the good, dan kedepannya lagi senang melakukan hal yang baik atau acting the good. Banyak kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang bisa dilakukan baik di sekolah ataupun di rumah. Untuk sekarang mungkin banyak kegiatan yang mengasah karakter kalian dilakukan di rumah ya. Nah, nanti Ibu akan share video yang bisa kalian lihat, bisa kalian akses mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan karakter, apa itu pendidikan karakter dan contoh-contohnya. Silakan ditonton, dan setelah ditonton jangan lupa untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ya, pertanyaan yang pertama, seberapa pentingkah pendidikan karakter? Berikan alasannya. Yang kedua, bentar ya. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang memperkuat pendidikan karakter yang bisa kalian lakukan di rumah, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, apa hubungan keberhasilan pendidikan karakter dengan keberhasilan akademis siswa di sekolah? Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian mengerjakan dan menjawab pertanyaan dan bisa di-share ke wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.